Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah pertemukan kita melalui media online yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah setelah kemarin kita mengkaji bab al-jinas ya, insyaallah hari ini masih dalam pembahasan bagian daripada ilmu badi setelah al-jinas, yaitu al-iktibas. Ya, sembari mungkin antum membuka materi yang sudah kami share, bisa antum buka sembari mendengarkan penjelasan yang kami sampaikan. Kemudian juga tak lupa untuk absensi, jangan lupa nanti via WhatsApp bisa mengisi list dan juga komen di YouTube channel kita, sehingga kemudian nanti akan kita sinkronkan untuk absensinya. Berikutnya, pada hari ini insyaallah kita akan berbicara tentang al-iktibas. Bahwa apa yang disebut dengan al-iktibas? Al-iktibas adalah pengutipan ayat Al-Quran atau hadis, baik dalam kalimat yang berbentuk prosa atau syair, tanpa memberi petunjuk bahwa itu adalah Al-Quran atau hadis ya. Jadi sebetulnya kata al-iktibas itu artinya mengutip ya. Tapi memang tidak disebutkan sumbernya ya. Dalam al-iktibas atau dalam kaidah iktibas ini dibolehkan terjadinya perubahan sedikit dari teks aslinya, baik dalam susunan ayat atau hadis ya. Tapi tentu ya yang harus diperhatikan ya, tanpa merubah makna dan tujuan daripada ayatnya. Ataupun ada tambahan misalkan kalimat sebelumnya, tapi tetap kalau ayatnya jangan dirubah. Jadi mungkin ada penambahan ayatnya yang kemudian disisipkan dalam prosa ataupun mungkin syair kita. Sebagai contoh, dalam perkataan Abdul Mu'min Al-Asfahani, beliau menyampaikan dalam syairnya, la taghurrannaka minadh-dhalamah kasratul juyusi wal ansar, innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Yang mana dalam perkataan ini Abdul Mu'min Al-Asfahani beliau menyampaikan, la taghurrannaka minadh-dhalamah kasratul juyus wal ansar, jangan engkau tertipu daya dalam kezaliman dengan banyaknya bala tentara dan pengikut ya. Kemudian beliau menukil sebuah ayat, innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar, sesungguhnya kami tangguhkan yaitu adab mereka liyaumin pada hari tashkhasu fihi al-absar, di mana mata mereka terbelalak. Pada ungkapan ini ya, kalau kita perhatikan ya, Abdul Mu'min Al-Asfahani mengutip satu ayat Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surah Ibrahim ayat yang ke-14 ya. Yang kemudian ya, innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar, ini merupakan ayat Quran ya. Tapi tentu yang harus kita fahami, mengutip boleh, cuman kalau merubah jangan ya. Mengutip boleh, kalau merubah jangan, karena nanti tentu ya merubah isi Quran nantinya, apalagi jelas-jelas gitu ya yang dikutip itu adalah Al-Quran ya. Sebisa mungkin kalau bisa jangan dirubah ya, dari susunan tarkibnya maupun yang lainnya. Kemudian juga dalam contoh yang lain ada perkataan Abu Ja'far Al-Andalusi yang mana beliau mengatakan, la tu'awidin nas fi awtanihim qallama yar'abu gharibul watani wa idza ma syi'ta aisan fihim khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata beliau, la tu'awidin nas, jangan engkau bertentangan dengan orang-orang fi autanihim, yang berada di negeri mereka. Qallama yar'abu gharibul watani, sedikit orang yang takut terhadap orang asing ya.
Wa idza ma syi'ta 'aisan fihim, jika engkau ingin hidup dengan mereka, khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Maka beliau di sini yang saya berikan tanda kuning mengutip suatu hadis, khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, pergaulilah orang lain dengan akhlak yang baik, ya. Jadi sekali lagi kalau kita perhatikan dalam bait syair di atas, ya, terjadi pengutipan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip pada kalimat, ya, saya sampaikan tadi yang diberikan tanda kuning, khaliqin nas bi khuluqin hasanin, ya. Yang mana sebetulnya al-iktibas di sini mempunyai fungsi, yaitu apa? Penekanan pada suatu kalimat dan menunjukkan kecakapan pembicara atau penulis dalam menghubungkan perkataannya dengan ayat atau hadis yang dikutip, ya. Jadi tentu, ya, ketika sebuah nasihat, ya, dengan kalimat yang indah, ya, dengan sajak, misalkan kalau kita dalam puisi atau prosa, ya, tentu, ya, kalau memang dia bait syairnya mengandung, ya, unsur, ya, nasihat yang bermanfaat, tentu lebih kuat jika ditambahkan atau mengutip ayat Quran maupun hadis dari Rasulullah SAW sebagai bentuk penekanan daripada inti daripada syairnya, ya. Kemudian yang ketiga, setelah kita bicara tentang al-jinas, al-iktibas, kemudian yang ketiga kita akan berbicara tentang as-saja, ya. Yang mana para ulama menjelaskan bahwasanya disebut dengan as-saja adalah, ya, kesamaan huruf akhir pada dua susunan kalimat atau lebih, sehingga membentuk bunyi dan nada huruf yang indah dan berirama. Jadi memang di sini penekanannya adalah kesamaan huruf akhirnya dari suatu susunan kalimat, sehingga kemudian bacaan itu atau kalimat itu terdengar indah, ya. Yang kemudian susunan atau lafaz akhir pada suatu kalimat dinamakan fasilah, ya. Adapun kemudian coba kita perhatikan langsung ke contoh, ya. Misalkan dalam hadis Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis yang Rasulullah menyampaikan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa, ya. Kalau kita perhatikan di sini, ya, Allahumma a'ti munfiqan, Nabi mendoakan, ya Allah berikanlah orang yang berinfak itu khalafan, pengganti, ya, harta bendanya, wa a'ti mumsikan talafa, dan berikanlah orang yang menahan, ya, atau yang tidak mau berinfak itu kerusakan harta bendanya, ya, mumsikan talafa. Nah, kalau kita perhatikan, ya, fasilah pada atau akhir daripada susunan kalimatnya itu di atas ada khalafan wa talafan, ya. Di sini hampir mirip, ya, akhirnya fa bertanwin, ya. Kemudian yang kedua pun juga fa bertanwin, ya, khalafan talafan, ya. Jadi ini disebutnya dengan saja, ya. Tapi maknanya tentu berbeda, ya. Kemudian contoh lain misalkan al-hurru idza wa'ada wafa wa idza a'ana kafa wa idza malaka afa, ya. Yang mana dalam sebuah syair ini, al-hurru idza wa'ada, orang yang merdeka, idza wa'ada, jika ia berjanji, wafa, maka dia akan menepati, ya, menepati janjinya. Wa idza a'ana, dan jika ia memberi pertolongan, kafa, ia melepaskannya yang dibantuan itu dari kesusahan, ya. Wa idza malaka afa, dan jika ia memiliki, ia menjaganya. Jadi kalau kita perhatikan ini yang cukup indah, ya, akhir kalimatnya, wafa, kafa, afa, yang mana tentu setiap kalimat yang ada dalam contoh syair di atas memiliki makna yang berbeda. Wafa yang berarti menepati janji, kafa, ya, mencukupkan bantuannya atau melepaskan bantuannya, afa, menjaganya. Jadi memang di sini fasilah pada kalimat di atas, wafa, kafa, afa, masing-masing terdengar indah, hampir sama, tapi memiliki makna yang berbeda. Jadi karena kesamaan akhirnya inilah yang kemudian ini masuk pada ranah as-saja, ya. Mungkin sampai di sini dulu rekan-rekan sekalian, dan nanti tolong bisa dicarikan contoh, ya, di dalam Al-Qur'an
ya, utamanya yang pertama ya, yang mengandung iktibas ya, pengutipan ayat Al-Qur'an ya, maupun juga pengutipan hadis Nabi dalam sebuah syair ya, atau yang kedua yaitu tentang saja ya, atau sebuah ayat, kalimat atau hadis ya yang memiliki kesamaan huruf akhir pada susunan kalimatnya. Jadi tolong nanti dicarikan masing-masing dua saja ya. Jadi nanti al-iktibas dua contoh, kemudian nanti untuk as-saja juga dua contoh ya. As-saja nanti bisa diambilkan dari syair bisa ya, dari ayat Quran bisa, dari hadis pun juga bisa. Sehingga silahkan nanti kalian mengeksplor, mencari contoh-contoh lain dalam konteks al-iqtibas, kutipan, atau yang kedua as-saja, masing-masing dua contoh. Saya kira ini saja barangkali penjelasan kita pada pertemuan kali ini. Tolong nanti untuk tugas bisa dikirimkan via email yang nanti insyaallah akan kita sertakan dalam tugas atau mungkin grup yang ada. Dan jangan lupa sekali lagi bagi yang sudah mengakses untuk mengisi list absensi kehadiran yang ada. Jazakumullah khairal jaza atas perhatiannya. Untuk sebarang pertanyaan dan mungkin juga jika ingin menanyakan suatu hal, koreksi maupun yang lainnya, bisa ditanyakan via WhatsApp atau yang lainnya. Jazakumullah khairal jaza atas perhatiannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.